Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang artikel website. Yang seperti kita ketahui, untuk artikel website itu merupakan sebuah konten yang wajib teman-teman bikin ketika memiliki website, karena artikel website itu nantinya bisa membuat website teman-teman itu berada di posisi pertama Google dengan artikel website. Selain itu, teman-teman juga berpeluang lebih besar mendapatkan visitor. Semakin banyak artikel website yang teman-teman bikin, itu peluangnya semakin besar. Oke, langsung aja ya. Nah, ini langsung kita bahas bagaimana cara membuat artikel website yang bagus, yang bisa berada di halaman pertama Google. Itu ada syarat-syaratnya dan ada ketentuannya. Oke, langsung saja. Ini saya coba demokan dari artikel yang sudah saya bikin. Nah, kebetulan artikel yang saya bikin ini sudah masuk page 1, rumus Rubik 3x3, dengan klik 7 hari terakhir itu ada 1.600 klik. Nah, kita akan bedah nih bagaimana artikel ini itu bisa berada di halaman pertama Google dengan keyword pencarian yang tinggi. Oke, langsung aja kita bedah. Yang pertama, saya login dulu ke websitenya. Nah, ini merupakan artikel yang tadi masuk halaman pertama pencarian Google. Nah, buat teman-teman yang ingin buat artikel, yang pertama teman-teman harus nargetin keyword terlebih dahulu. Jadi teman-teman sebelum menentukan judul itu harus menentukan keywordnya terlebih dahulu. Artikelnya ini keywordnya apa, dan untuk menentukan keyword itu tidak sembarangan, karena dari keyword itu nanti itulah yang jadi target artikel yang akan kita bikin. Keyword itu dicari dari banyaknya orang yang mencari keyword tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman membuat artikel yang keywordnya asal-asalan, yang tidak sesuai riset, tidak dengan cara riset untuk mendapatkan keyword tersebut. Nah, ini yang pertama saya akan jelaskan secara singkat bagaimana cara riset keyword. Teman-teman bisa pakai tools apapun untuk riset keyword. Nah, kalau di Ahrefs itu ada menu keyword explore. Nah, ketikan satu atau dua kata yang menjadi pembahasan artikel teman-teman yang akan dibikin. Misalnya saya mau bikin artikel tentang rumus Rubik. Nah, dari kata-kata tersebut nanti dari toolsnya itu akan memberikan saran. Oh, ternyata ada beberapa keyword yang memiliki visitor tinggi. Oke, kita spoiler lagi. Nah, ini ada nama keywordnya. Ini kalau KD ini kalau di Ahrefs itu kompetitor keyword. Semakin tinggi angkanya itu kompetitornya semakin tinggi juga. Kalau 0 berarti masih rendah. Nah, volume ini merupakan jumlah orang yang mencari keyword tersebut. Nah, ini 14.000, ini sudah gede banget, sudah lumayan gede lah. Rata-rata keyword yang saya ambil itu di atas 1000, di atas 1000k, di atas 1000 penelusuran maksud saya. Nah, ini jumlah klik, kemudian dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu volume sama KD-nya. Kalau di keyword planner itu KD itu ada istilahnya ada low, middle, sama high, kesulitan kompetitor di keyword tersebut. Nah, setelah teman-teman dapat keywordnya, ini teman-teman jadikan acuan, berarti keywordnya rumus Rubik 3x3. Nah, setelah keyword teman-teman dapatkan, teman-teman menulis judul artikel. Nah, di judul artikel ini pastikan teman-teman juga memasukkan keyword yang sudah ditetapkan tadi.
Tadi saya kan menetapkan keywordnya rumus Rubik 3x3. Nah, di judul artikel juga pastikan ada keyword tersebut, kemudian disambung oleh kalimat lain. Nah, dari judul artikel selain keyword, teman-teman juga harus mengolah kata-katanya yang clickable. Jadi orang ketika membaca artikel teman-teman itu langsung tertarik untuk mengeklik gitu. Kenapa? Karena kompetitor teman-teman itu enggak cuman satu atau dua website, ada banyak website dengan kompetitor yang sama, dengan keyword yang sama. Jadi harus pinter-pinter menarik perhatian orang yang mencari keyword tersebut gitu. Nah, setelah keyword di judul, setelah membuat judul, pastikan juga untuk permalingnya. Nah, permaling itu link URL untuk mengakses artikelnya teman-teman. Nah, biasanya kalau defaultnya itu permaling itu mengikuti dari judul. Jadi judulnya panjang, permalingnya juga panjang. Nah, kalau bisa untuk permaling cukup dikasih keyword aja. Keywordnya aja dimasukkan. Semakin simple, berarti semakin mudah orang mengingat link tersebut. Nah, setelah permaling kita lanjut ke bawah, kemudian ke isi konten. Nah, ini isi konten juga sangat penting. Jadi untuk algoritma Google yang terbaru itu Google sangat memperhitungkan isi konten. Isi konten pastikan teman-teman jangan copy paste dengan website lain. Ketika teman-teman copy paste tanpa ada modifikasi, itu akan terdeteksi oleh Google sebagai artikel plagiat. Nah, Google anti sama artikel plagiat. Bisa-bisa website teman-teman malah dimasukkan ke sandbox. Sandbox itu seperti tempat sampahnya Google. Jadi nggak akan muncul di halaman pencarian. Nah, pastikan artikelnya original. Kalaupun teman-teman cari referensi web lainnya, dimodifikasi. Seperti itu. Nah, untuk artikel sendiri ini sebenarnya ada banyak aspek. Ini kita coba turunkan satu persatu. Yang pertama, jumlah artikel, jumlah kata dalam satu artikel. Nah, kalau dilihat di sini, kalau saya pakai WordPress ini ada perhitungannya, word count-nya, jumlah katanya 1352 yang saya jadikan artikel ini. Jadi ada 1352 kata. Nah, semakin banyak jumlah kata, itu berpeluang semakin bisa artikel teman-teman masuk ke halaman pertama pencarian Google. Karena gini, karena Google itu untuk algoritma yang terbaru itu seperti dia mencoba untuk menyerupai pemikiran manusia. Nah, jadi kan gini logikanya, orang yang mau mencari sesuatu ketika pembahasannya komplit, pembahasannya banyak, itu kan otomatis orang itu akan seneng kan, akan terpuaskan. Nah, Google juga melihat hal itu, semakin komplit pembahasan di artikel tersebut, itu semakin berpeluang besar untuk masuk ke halaman pertama pencarian. Gitu. Minimal untuk kata itu 300 kata per artikel, per satu artikel. Karena kalau kesedikitan kan cuma 100 atau 50 kata ya, itu dianggap Google cuman iklan, kayak iklan, nggak ada bedanya sama iklan gitu, nggak berguna, nggak bermanfaat. Kan dari sisi manusia, kita kalau membaca artikel semakin lengkap, semakin banyak kata-katanya, itu kan semakin puas. Nah, Google di algoritma yang terbaru juga seperti itu. Rekomendasi saya sih kalau membuat artikel website itu di atas 600 dalam satu pembahasan artikel gitu. Setelah jumlah artikel, kita lanjut ke ke gambar. Nah, teman-teman ketika membuat artikel pastinya kan memasukkan gambar kan, gambar pendukung kan ya. Nah, gambar pendukung itu jangan cuman sebuah gambar dimasukkan di artikel sudah tanpa diedit, itu jangan. Nah, di gambar
itu ada yang namanya image ALT, alternative text. Nah, ini bisa dimasukkan keyword dari Google. Jadi Google itu punya robot untuk melacak atau mereview website teman-teman. Nah, yang bisa direview oleh robotnya Google itu hanya teks saja. Nah, kalau gambar tanpa dimasukkan identifikasi teks, itu nantinya ya gambar itu dianggap cuman dilewati saja gitu. Nah, untuk Google bisa membaca ini gambar apa, itu teman-teman harus memasukkan alternatif teks. Nah, tentunya untuk memasukkannya juga harus disesuaikan dengan keyword teman-teman. Nah, seperti ini, dimasukkan satu persatu, diedit satu persatu, dimasukkan alternatif teksnya gitu, sehingga Google tahu, oh ini gambarnya itu gambar apa gitu. Nah, ini juga mendorong Google untuk memposisikan artikel kita berada di halaman pertama pencarian. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya internal dan external link. Nah, apa itu internal dan external link? Internal link itu link yang menuju ke website atau ke halaman website kita yang lain. Nah, external link itu link yang menuju ke website orang lain. Nah, itu juga jadi acuan Google dalam menilai suatu artikel. Jadi minimal masukkan satu link internal dan satu link eksternal. Nah, seperti ini saya memasukkan link eksternalnya ke Wikipedia dengan anchor text Rubik. Nah, kemudian untuk internal linknya, nah ini saya masukkan postingan yang lainnya gitu. Nah, setelah itu, setelah internal dan external link, teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya heading text. Heading text itu ibaratnya seperti bab ya, bab dan subbab, heading and subheading. Jadi dari dalam struktur website itu ada yang namanya teks paragraf, ada yang namanya heading text. Nah, heading text itu ibaratnya kayak subbabnya dari judul. Nah, kalau judul teman-teman ini bab, kalau dalam penulisan buku ya, dalam pembuatan buku, judul itu seperti bab dan heading text ini seperti subbabnya. Nah, ini juga penting sebagai penekanan di mesin Google. Jadi Google bisa melihat, oh ini berarti subbabnya itu apa saja, seperti itu, poin-poinnya apa saja. Nah, pastikan dalam satu artikel itu ada heading text-nya. Nah, di heading text-nya pastikan juga harus ada keyword-nya, keyword yang teman-teman masukkan. Nah, ini saya masukkan rumus Rubik 3x3 di heading text, salah satu heading text-nya. Nah, yang tidak kalah penting, pastikan tulisannya juga harus bisa dibaca. Ya, terkadang orang ketika bikin artikel itu hanya memperhatikan sisi SEO-nya saja, tapi dari sisi tulisan itu nggak diperhatikan. Gaya bahasanya itu amburadul, nggak bisa dibaca. Nah, itu juga bisa menurunkan skor SEO di mata Google, karena Google, sekali lagi, Google membuat algoritma yang terbaru ini supaya algoritmanya itu mendekati seperti orang membaca artikel gitu. Jadi ketika orang membaca artikel dan tulisan di artikelnya itu enak dibaca, otomatis orang kan membaca kan lebih lama ya daripada yang artikelnya itu nggak enak dibaca, langsung di close gitu aja. Nah, itu juga jadi skor penilaian Google. Semakin lama orang membaca atau mengunjungi website itu semakin berpeluang skor SEO di artikel tersebut semakin besar. Tuh kan logikanya, kalau orang berlama-lama di website teman-teman itu kan orang itu tertarik kan, orang itu
suka membaca artikel teman-teman. Nah, beda lagi ketika orang itu ketika masuk website baru 3 detik, 5 detik langsung close. Lah itu kan menandakan kalau orang tersebut artikel atau konten website teman-teman itu kurang menarik, kurang bagus. Nah, itu jadi penilaian Google dalam memberikan peringkat sebuah artikel. Oke. Nah, itu mungkin sekilas tentang bagaimana membuat struktur artikel yang bagus, yang SEO friendly. Nah, kalau teman-teman masih bingung, itu teman-teman bisa pakai plugin. Kalau pakai WordPress ya, kalau platform blognya WordPress itu pakai plugin namanya plugin Yoaseo. Ini sangat membantu sekali karena dia bisa mengecek kurangnya apa di artikelnya teman-teman. Nah, kalau ini saya sudah install Yoaseo, tinggal teman-teman masukkan keywordnya di sini, langsung si plugin ini akan mengecek yang perlu diimprove apa aja. Nah, ini kebetulan yang sebagian besar hijau semua. Ini pastikan sebagian besarnya hijau semua, dan nanti skor SEO di sini pastikan good, hijau dan good. Itu berarti sudah bagus, struktur artikelnya sudah bagus. Tapi sekali lagi, struktur artikel bagus, kalau tulisannya nggak bagus ya sama saja. Jadi harus imbang antara struktur SEO di artikel tersebut dan gaya penulisan di artikel tersebut. Oke, ini mungkin kita review sedikit ya. Jadi yang jadi acuannya tadi outbound link atau external link sudah ada, internal link sudah ada, keyword in introduction, ini artinya keyword berada di paragraf pertama, itu udah oke, ada. Kemudian banyaknya keyword, panjang keyword dan banyaknya keyword. Nah, minimal teman-teman untuk 1000 kata itu masukkan 3 keyword di isi artikel teman-teman. Ini saya masukkan 6 keyword di artikel, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kemudian ada keyword ini meta description. Ini meta description. Ini bisa teman-teman isi. Ini opsional sih, kalaupun nggak teman-teman isi, itu nanti dia akan menggenerate dari artikelnya teman-teman. Gitu. Nah, ini meta description itu munculnya di mana? Munculnya di sini. Nah, ini. Nah, tulisan ini yang di halaman pencarian Google ini ngambilnya dari meta description. Kalau ini dari title, dari judul artikel. Nah, di meta description juga dimasukkan keywordnya biar semakin kuat. Nah, kemudian apa ini? Panjang artikel ya, panjang artikel tadi sudah mencukupi 1400 artikel. Kemudian keyword di judul juga sudah tadi, dan lainnya sudah oke semua. Nah, kalau sudah tinggal dipublish. Nah, seperti itu teman-teman membuat artikel di website yang SEO friendly. Nah, mungkin sekian, kita lanjut di video berikutnya mengenai topik lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.